Ya, sudah di segmen terakhir diskusi titik temu dari RKN Media disajikan dalam RKN Video dan RKN Radio. Masih membahas tentang pemimpin era milenial, pemimpin era kolonial. Saya ingin minta nih, kira-kira apa closing statement dari Bung Randy Umbo soal isu yang kita perbincangkan ini? Apa yang paling perlu diperhatikan selain soal upaya menjadikan pemilu lebih aman, damai, dan lain sebagainya itu tadi, dan apa juga yang kemudian kira-kira bakal terjadi sebagai kelanjutan dari fenomena yang sekarang ini? Jadi artinya bahwa logika itu yang paling dibutuhkan ya, untuk sekarang. Menimbang-nimbang soal dinasti segala macam tadi dibicarakan itu sebenarnya sudah di undang-undang juga kan. Saya bilang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu tentang penetapan perpu pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dulu itu ada pasal yang secara khusus diatur persyaratan bahwa kalau bupati incumbent, istrinya atau suaminya tidak boleh calon. Dan derajat ya pilkada, dan anaknya tidak boleh calon. Itu derajat pertama. Itu ada disahkan jadi Undang-Undang 1 tahun 2015 yang jadi dasar pilkada. Tapi disebutnya pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Tapi direvisi kemudian Undang-Undang 8 2015 dicabut itu. Karena tidak relevan lagi, ya kan? Sudah tidak relevan lagi? Ya, susah untuk menentukan derajat. Pokoknya dicabut lah. Nah, asal muasal munculnya pasal itu kan dari fakta sejarah, ya kan, bahwa ternyata banyak bapaknya yang Banten ya kan, suami istri sudah keluarga lah. Ya. Dan ternyata di Bukit seluruh Indonesia terjadi. Itu memang sempat ribut di 2015. Kebetulan saya jadi panwas pemilihan waktu itu. Dan pasalnya dihapus, tidak lagi di perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 8 malah ditiadakan ya? Ditiadakan. Artinya memang dianggap barangkali ya, nanti dilihat diskursusnya seperti apa, tapi dianggap terlalu membatasi dan tidak jelas. Artinya biarlah dalam proses pemilihan itu pemilih yang memilih dan menentukan, ya kan? Jadi dia ibaratnya dalam tanda petik, kalau lebih banyak negatifnya dari positif, maka dia akan dihukum pada pemilihan pilkada, pemilunya, ya kan? Kalau pilkada disebut pemilihan kan. Nah itu sebenarnya makanya jadi rame lagi karena memang ini fenomena pertama yang menarik karena di level pilpres. Apakah sejauh itu secara general di seluruh Indonesia itu siapa yang jadi atau tidak? Karena banyak juga kalau mau studi, ada juga saya dengar anak wapres misalnya, ya kan, tidak jadi kan ternyata di pilkada Tangerang dan banyak lagi. Memang rata-rata kalau pilkada, misalnya anak gubernur atau istri suami itu jadi di kabupaten karena mungkin suprastruktur politik. Makanya ada undang-undang terkait netralitas ASN kan, tapi sudah dibubarkan juga komisi ASN yang jadi runutan kalau pelanggaran netralitas. Itulah yang saya katakan tadi bahwa kalau digerakkan ini misalnya aparatur sipil negara kan itu memilih, iya kan, jadi besar dominasinya, termasuk guru-guru itu kan ASN. Oleh karena itu ada netralitas ASN, ada komisi ASN, tapi sekarang kan lewat perubahan undang-undang ASN sudah dibubarkan. Jadi komite ASN sudah tidak ada. Komisi ASN sudah tidak ada. Di undang-undang yang terakhir diketuk ini barusan itu dibubarkan, dihilangkan. Jadi Iya. kalau ada pelanggaran segala macam langsung Bawaslu KPU aja. Nah, ASN. Jadi sebenarnya memang domain Bawaslu lah untuk seluruh pelanggaran netralitas baik TNI, Polri maupun ASN. Tapi biasanya setelah dikaji itu direkomendasikan ke Komisi ASN dan Komisi ASN memberikan sanksi. Tapi sebenarnya juga kalau saya mau evaluasi, memang kalau mau jujur Komisi ASN ini kadang-kala rekomendasinya kurang jelas dan kurang kuat. Ada yang nyata-nyatanya melakukan pelanggaran netralitas, kita misalnya rekomendasi ke Komisi ASN. Tahu enggak apa putusan Komisi ASN? Karena yang menghukum mereka bukan Bawaslu misalnya. Komisi ASN hanya peringatan. Ada sanksi ringan sedang lah. Harusnya kan misalnya penurunan pangkat satu tingkat atau pemecatan. Atau nggak usah kejam lah, nggak usah kejam pemecatan. Ada kan sanksi penurunan pangkat satu tingkat. Malah yang terjadi kalau dicek, ya kalau dia pejabat eselon 3 melakukan pelanggaran netralitas ASN, jadi tim sukses, tim kampanye, dia jadi habis eselon 3 naik eselon
Dua. Kalau Bukan menang. 4 ya. Naik eselon 2. Kalau menang jagoannya. Iya. Atau ada yang eselon 2 B naik eselon 2A. Jadi itu fakta menarik. Oleh karena itu barangkali Komisi ASN juga dibubarkan karena dipandang tidak efektif dalam konteks menegakkan netralitas aparatur sipil negara. Oleh karena itu closing statement-nya adalah sebenarnya kita harus cerdas memilih lah. Gunakan logika secara baik dan benar. Peran-peran stakeholder masyarakat itu harus digerakkan secara masif dan tidak justru menambah faksi dan friksi yang semakin besar. Kita mengharapkan pemilu itu damai, aman dan damai. Berarti penyelenggaraannya juga harus fair. Ya, penyelenggaraan harus fair. Oleh karena itu harus ada pemantauan dari masyarakat aktif, ya kan? Dan ini mengingatkan juga bahwa kalau demikian ketindaklanjutannya itu adalah bagaimana menjamin ASN tidak digerakkan untuk memenangkan salah satu pasangan. Ya, itu kan? Tapi kalau soal ASN itu domainnya lebih efektif itu peringatannya ke kepala-kepala daerah. Ya, kepala daerahnya PJ semua sekarang. Iya, enggak semua. Ada kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang menjabat sampai 2024. Itu hasil pemilihan umum yang multipartai tentunya. Ada partai A, partai B, partai C. Yang memang sebagian besar yang habis masa jabatan 2022 dan 2023 itu sudah PJS. Ya kan? Itu. Jadi mereka yang pejabat ASN juga. Jadi diawasi oleh masyarakat dan sebagainya. Sebenarnya fungsi Bawaslu juga memang harus diperkuat, ya kan? Bung Saidiman, closing statement-nya apa nih? Dengan adanya era kepemimpinan seperti ini, problem-problem etik, ada pandangan kesejarahan, tantangannya itu menggerakkan aparatur juga nantinya kalau untuk pelaksanaan pemilu. Tentu itu selalu menjadi isu ya di setiap pemilu. Kita selalu ada kekhawatiran bahwa partai kekuatan politik yang ada dalam kekuasaan ini akan menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi hasil pemilu ke depan, baik secara langsung ya maupun secara tidak langsung. Apalagi kemudian kalau ada aspek kerabat tadi yang di dalam kontestasi itu menjadi rumit lagi, dan kita sudah menyaksikan ya sudah ada kerumitan itu muncul ketika peraturan itu diubah oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun mungkin secara tidak langsung, tetapi setidak-tidaknya banyak sekali yang menduga bahwa keputusan ini sangat dipengaruhi karena keputusan ini berdampak pada putra presiden, ya. Secara tidak langsung maupun secara langsung tentu itu ada pengaruh. Termasuk ketika sebelumnya ya pilkada di Solo juga demikian, banyak bahkan Gibran ketika itu hampir tidak punya lawan kan. Siapa yang mau melawan anak presiden kan, kayak itu kayak cari mati begitu ya untuk. Jadi haruslah dicari lawannya. Iya, karena itu kemudian isu mengenai kekerabatan ini menjadi penting. Isu mengenai politik dinasti ini menjadi penting untuk dibicarakan. Walaupun prosesnya dilakukan secara demokratis, tetapi substansinya. Ya, tentu sebagai gimana? Tentu karena ada hubungan ya dengan penguasa itu punya implikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian masuk kepada tadi isu utama kita soal generasi kolonial dan generasi milenial itu, saya kira tadi saya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dengan bergabungnya Gibran dengan Prabowo ini akan menambah elektabilitas Prabowo Subianto karena terlihat inklusif gitu ya, terlihat lebih terbuka. Dan tadi Anda katakan faktor Jokowi artinya approval rating akan ikut melimpah juga. Ada yang menyatakan demikian, akan langsung kita lihat dulu kalau itu ya, paling nggak 2 minggu lagi lah. Iya betul. Tetapi juga pada saat yang sama ada juga mengatakan bahwa sebenarnya ini justru bisa menjadi persoalan buat Prabowo karena proses Gibran masuk ke sana itu melalui proses yang tidak natural, tidak normal gitu. Belum lagi ada isu tentang politik dinasti yang juga dikhawatirkan oleh publik kita secara umum. Tetapi dari plus minus itu perkiraan orang, kita menemukan di fakta ternyata calon wakil presiden itu belum terlalu signifikan, bahkan belum signifikan pengaruhnya pada calon presiden. Dan ini bukan hanya kasus sekarang ini saja, itu terjadi sebelumnya. Dan ini bukan terjadi pada kasus Prabowo saja, tapi juga terjadi pada kasus Mahfud MD bersama dengan Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar bersama dengan Anies Baswedan. Ketika dideklarasikan itu juga kita temukan tidak ada pengaruhnya, bahkan ada kecenderungan melemah malah ya, walaupun masih di dalam api error. Termasuk ke partai politik.
Kotel efek nggak? Belum terjadi keputusan elit yang bertentangan dengan aspirasi publik massa partai, itu ternyata bisa jadi persoalan juga. Kita menemukan misalnya pada PKB sampai saat ini massa pemilih PKB belum sepenuhnya ke Anies Baswedan, masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo di survei terakhir ini. Pemilih PKB itu? Ya, pemilih PKB di survei kami. Bukan ketua umum yang jadi wakil. Bukan ketua umumnya, karena aspirasi politik massa partai ini sebetulnya tidak ditentukan oleh elit mereka dalam hal capres. Perlu diketahui bahwa party ID atau kedekatan publik dengan partai politik itu sangat rendah. Maksimal hanya 20% orang yang menganggap ada partai politik yang dia dekat dengan. Karena itu bisa jadi keputusan elitnya berbeda dengan keputusan mereka. Dan kalau itu berbeda, bukan bisa jadi justru merugikan partainya. Kita punya presiden misalnya Nasdem ketika itu tahun lalu memutuskan Anies Baswedan yang sebelumnya Nasdem ini identik dengan Jokowi, itu ada perubahan warna pemilih Nasdem. Pemilih Nasdem yang dari Indonesia Timur itu migrasi keluar, bergeser keluar. Tapi kemudian pelan-pelan pemilih Anies di daerah lain termasuk Jawa Barat masuk ya. Jadi sudah dapat ya kalau Nasdem. Tapi dapatnya dari Anies. Masa pemilihnya yang sebelumnya tidak setuju dengan Anies itu keluar. Bukan mereka mengubah pilihan, tapi mereka mencari partai lain yang lebih sesuai dengan. Jadi itu artinya saya melihat secara keseluruhan pemilih kita ini walaupun ada banyak persoalan sebenarnya ada nalar publik yang bekerja dalam bagaimana mereka menentukan pilihan politik. Oke, Saidiman Ahmad, analis politik dari SMRC. Bung JJ, jadi kita lihat yang kolonial memuda-mudakan diri, memilenialkan diri, sekarang udah nggak pakai safari lagi, ke kemeja biru muda. Lalu kemudian yang milenial, nah ini lebih tua, dia lebih biru langit. Jadi yang kolonial memilenialkan diri, yang milenial ini tergajah di soal tadi itu etik lah, dinasti dan lain sebagainya. Bukan gambaran milenial yang ideal sebetulnya kalau gitu ya. Ya, diskusi hari ini tuh detailnya menarik menurut saya karena memakai kata pemimpin. Dan berusaha pulang ke rumah sejarah ya. Bagaimanapun pemilu itu kan kesempatan kita menemukan pemimpin dan bicara tentang politik nilai ya. Politik yang punya virtue, elit yang punya virtue gitu. Kebajikan begitu. Kebajikan yang terutama harus ditunjukkan di ruang publik itu. Nah, betul. Nah, dari tadi kita menggarisbawahi diskusi ini tentang yang milenial maupun yang mengajak milenial itu menunjukkan dengan terbuka tentang tidak adanya virtue. Dari asumsi kita milenial itu sangat peduli dengan virtue. Nah, bukan politik. Terserah mau dari era manapun. Harusnya itu. Harusnya virtue. Nah, persoalan besarnya adalah setiap kita pemilu, hasilnya itu kita bayangkan itu akan menjadi manifestasi dari virtue. Dari nilai-nilai kebajikan. Tapi dalam periode yang panjang kan problemnya adalah setiap pemilu hasilnya mengcopy itu aja yang sebelumnya. Karena itu kita mengharapkan sebenarnya pemilu itu ruang pertunjukan virtue. Jadi sekaligus juga kita membayangkan bahwa ada masa depan yang lebih baik. Persis, tawaran gagasan, yang lebih baik, tawaran harapan, tawaran yang rasional semua. Dalam sejarah juga yang namanya dinasti itu tidak negatif-negatif banget. Banyak dinasti itu yang positif. Karena dia punya kualitas. Ya, persoalan walaupun sedikit kalau kita mau deretin ya. Tapi persoalan besarnya adalah menurut saya dalam konteks ini bukan pada dinastinya ya. Tapi hampir semua elit ini menganggap urusan virtue itu tidak ada. Itu problemnya. Nah, ini kita lihat pada pasangan Prabowo dan pasangan Gibran kan. Iya. Kita bisa jadi melihat. Jadi bukan soal dinasti betul, bukan soal identitas, bukan soal apa, tapi ini proses yang agak-agak jorok. Ya, maksud saya artinya harusnya menurut saya pemilu itu memberikan gambaran bahwa kita punya harapan, kita akan melahirkan seperti di judul ini pemimpin. Cuma kan begitu proses awalnya dibuka dengan politik dinasti, kita kok bayangannya rontok. Ya pemimpin itu punya etik. Iya. Kan? Tapi oke lah. Pada akhirnya manusia berencana, ada yang menentukan. Kalau seperti itu dijalankan, upaya-upaya yang masif dan lain sebagainya itu bisa menjamin kemenangan terus dalam pemilu, maka tidak akan pernah ada. Persoalannya adalah kan pemilu itu akhirnya urusan
menang-menangan. Apapun caranya yang penting menang. Tapi di situ pula kita dengar suara yang klasik, supaya tiap pemilu hanya melahirkan penguasa, tidak melahirkan negarawan begitu. Nah itu kan problem besar buat nation ini. Itu diperhatiin semua kata-katanya Rijal ini. Bukan kemenangan benar yang paling penting itu. Kita tuh kangen dalam generasi itu, pemilu itu akan membawa perubahan. Setahap setiap 5 tahun membawa kebaikan. Kita mendengar dalam pemilu ada pembicaraan isu yang sangat penting tentang masa depan Indonesia. Kalau misalnya 100 tahun Indonesia, apakah kita mampu menghadapi perubahan iklim yang luar biasa dengan isu pangan misalnya? 100 tahun Sumpah Pemuda, apakah bonus demografi bisa kita optimalkan? Apakah bonus demografi itu menjadi surga atau neraka? Bonus atau kutukan. Maksud saya hal-hal yang seperti itu menjadi penting hari ini ketika seorang Gibran yang muda itu diangkat. Kita tidak ada persoalan kalau dia punya kemampuan, kapasitas. Mudah-mudahan punya. Tidak akan protes kalau dia dipersamakan dengan Syahrir, kalau dia memang bisa menunjukkan kapasitas sebagai orang tanpa harus ke Bovendigul juga sih. Tanpa harus ke sana. Dari badan yang kecil bisa mengeluarkan pikiran-pikiran yang besar. Itu yang penting. Nah, ini yang badannya besar, yang badannya kecil nggak ada pikiran. Udah sampai dulu di sana, kita akan tutup dulu diskusi ini. Mudah-mudahan pemimpin kita dari kolonial kah, dari milenial kah, atau dari manapun pada akhirnya memang sadar virtue itu yang paling penting. Kebajikan ditunjukkan sepenuhnya di ruang publik. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih Bung Saidiman Ahmad. Terima kasih Jaja Rijal. Terima kasih Randy Umboh. Dan saya Hardi Hermawan pamit undur diri bersama produser Edi Koko. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.